Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, selamat datang di Peta Isu. Wacana pembentukan peraturan daerah terkait LGBT di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Di satu sisi ada dorongan untuk menjaga nilai adat dan norma sosial yang telah hidup di ranah Minang, namun di sisi lain muncul pertanyaan besar bagaimana posisi hak konstitusional warga negara dalam kebijakan ini. Apakah Perda ini menjadi solusi atas keresahan sosial atau justru menimbulkan persoalan baru dari sisi hukum dan hak asasi manusia? Hari ini kita mengupas dari 3 sudut pandang penting, mulai dari legislatif, adat, dan hukum. Perlukah Perda untuk menyikapi isu LGBT di Sumbar? Bersama saya telah hadir Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Bang Nanda Satria. Selamat datang, Bang. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bang ya. Kemudian juga sudah ada Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau Elkam Sumbar, Bapak Fauzi Bahar. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga telah hadir bersama kami ahli hukum tata negara dari Universitas Bung Hatta, Bang Helmi Chandra. Selamat datang, Bang Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hujan, kayaknya kita harus semangat ya. Seru, biar lebih sendu pembicaraan. Iya, biar agak adem dikit. Kalau hujan-hujannya enaknya ngapain? Apa, Pak? Berteduh. Iya, berteduh. Kirain makan bakso tadi. Iya. Semuanya orang kan cari tempat teduh kan? Oh iya, benar juga. Kirain tadi mau ngajak Indomie. Iya, itu. Nah, ini kita mau bahas soal LGBT di Sumatera Barat ini, Pak. Dan kita sama-sama tahu isu ini sangat besar sekali diperbincangkan di media sosial, dan banyak sekali tuntutan juga dari masyarakat Sumatera Barat bahwa LGBT di Sumatera Barat ini perlu ditindaklanjuti secara hukum begitu, Pak. Nah, dari DPRD Sumber nih, Bang. Gimana? Apa urgensi utama dari wacana pembentukan Perda terkait LGBT di Sumatera Barat sebenarnya? Urgensi utamanya ya. Sebenarnya kalau urgensinya, kalau kita di DPRD Provinsi, kita masih dalam tahap pembahasan. Jadi kita sudah wacanakan, bicara sama kawan-kawan. Urgensinya adalah dari tentunya dorongan masyarakat. Karena kita kan dari DPRD menerima aspirasi masyarakat. Tentu salah satu tugasnya membuat bentuk apa produk hukumnya sebagai kita legislatif. Nah, karena bahwa ada keresahan di masyarakat, tentunya ada ketertiban umum yang dalam tanda kutip terganggu. Nah, tapi apakah ini akan menjadi perda khusus atau tidak? Nah, ini yang masih kita kaji. Jadi kadang-kadang kita agak sulit menjawab secara langsung, nggak? Dan mungkin kenapa kawan-kawan masih menunggu, masih butuh waktu pengkajian yang lebih dalam, karena di satu sisi bikin perda itu tentunya apakah penting bikin satu spesifik bahwa perda anti LGBT, ataukah sebenarnya kita bisa mencontohkan dengan perda yang sudah ada. Misalnya kita kan ada perda Tantribung tentang ketertiban umum seperti itu, dan sebenarnya di situ juga sudah disinggung sedikit terkait tidak boleh menampilkan pasangan berpasangan sesama jenis. Nah, dalam pasal 20 berapa gitu Kak di Tantribung itu di Perda kita tahun 2020. Nah, jadi tapi memang secara spesifik penjelasan lanjutannya. Nah, untuk pengaturan ini supaya menjadi arahnya nanti kan tentu ada penegakan hukum lah atau penegakan perda terkait itu. Nah, inilah yang masih dorongannya bawahnya, apakah ada nantinya pasal penjelas ataupun nantinya rekomendasi ke eksekutif harusnya bikin seperti apa, dan masyarakat pun mengawal ini bersama-sama bagaimana, karena kan yang kerja dalam good governance itu tentunya tidak hanya eksekutif dan legislatifnya dong. Tentu kita dorongan partisipasi masyarakat itu penting, apalagi ini ada Ketua Elkam Sumbar di sini, tambahlah masyarakat sipil semua, ahli pakar hukum. Nah, secara urgensi kami ngerasa ini urgen karena sudah menjadi keresahan bersama. Tapi apa yang mau kita atur di sini? Kalau masalah, ada misalnya anak kita atau kawan kita dicabuli oleh sesama jenis. Kami rasa itu di KUHP itu sudah ada diatur.
Tapi apakah ada perilaku, norma, agama, adat, atau ketertiban kita di masyarakat, atau apalagi pernah disinggung oleh beliau, kita adat bahasa di syarat bahasa di Kitabullah, itu kita atur, harus kita atur, dan mana yang betul-betul untuk menjadi ketertiban umum dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat kita bersama. Nah, apakah itu yang harus kita perjelas nantinya di perda yang baru itu, yang spesifik, ataupun tambahan dari perda Tantribum ini. Nah, ini yang butuh kami juga masukan dari kawan-kawan semua, mana yang bisa untuk capaiannya adalah bagaimana ini bisa ditegakkan dan akhirnya memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Karena kan selalu nih ya, kalau masalah LGBT ini, oh apakah melanggar HAM? Gitu kan. Nah, kan pasti selalu seperti itu ya, HAM. Nah, HAM itu, hak asasi manusia itu, kita ini bukan bisa bertindak sebebas-bebasnya. Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Di situ batasannya, dan itu diatur oleh undang-undang. Jadi jangan kira kita punya kebebasan, tentu setelah itu melanggar kebebasan orang lain, kenyamanan orang lain, itu tidak boleh. Jadi HAM kita itu dibatasi oleh HAM orang lain juga. Di sanalah ini pemahaman HAM itu jangan dianggap sangat super liberal dalam pemahaman HAM itu sendiri. Dan memang yang dalam undang-undang pun memang diatur bahwa harus ada seperti norma agama, norma adat, norma bermasyarakat yang perlu menjadi batasan-batasan dalam ruang ketertiban umum dan HAM bagi kenyamanan bersama. Jadi jangan kita bicara ini kan kebebasan orang lain, jangan seperti itu dong. Karena kalau udah mengganggu yang lain, apalagi kita kan secara kultural tidak menerima itu. Kami selalu bilang, saya mohon maaf ya, maksudnya adalah beberapa kawan yang kita tahu ini ya. Tapi kalau dalam pemikiran saya, dalam batasan kami sebagai orang Sumatera Barat dan tambahan juga pejabat publik di Sumatera Barat, oke, secara berteman kita oke. Nah, tapi kalau secara menjaga tatanan sosial, kamu nggak cocok di Sumatera Barat. Kalau kamu memang orang yang menganut bahwa pro terhadap LGBT, ya tinggal di Belanda dong, atau tinggal di Thailand dong. Nah, jangan tinggal di sini gitu loh. Yang karena melegalkan ya. Yang melegalkannya di sana secara bernegara berhukum, tentu itu yang kita harus pahami. Nah, jangan tiba-tiba kebebasan kamu harus mengganggu kenyamanan dan kebebasan orang yang lebih banyak dan tatanan sosial yang sudah ada. Betul ya, Pak Ketua ya. Nah, gitu. Nah, kami pemahaman itu. Tapi bahwa itu dalam hal kami sebagai pejabat publik dan masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Indonesia juga yang tentunya. Jadi, tapi apakah kita berteman, kita punya persahabatan, ya kita no hard feeling lah dalam hal itu gitu. Nah, jadi batasannya adalah kita penghargaan bahwa kita ini masyarakat yang komunal, masyarakat bersama, dan ada tatanan sosial yang sudah turun-temurun oleh leluhur kita membangunnya seperti itu, dan agama pun kami rasa agama yang ada di Indonesia pun tidak ada yang membenarkan terhadap LGBT ini. Betul. Ya, penyimpangan yang terjadi, ya kami rasa ya penting anti LGBT ini kita sampaikan bahwa kalian tidak cocok di sini. Baik. Dari sisi adat Minangkabau nih Pak Fauzi Bahar, bagaimana kita melihat LGBT ini Pak? Oke. Pertama sekali kita disampaikan beliau bahwa kan kita adat bahasa kan syarak. Syarak bahasa Kitabullah. Syarak mangatu adat mamakai. Di sisi lain itu pun sudah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Yaitu tentang kekhususan Minangkabau. Yang kedua, ibaratnya reptil nih, buaya itu tadinya kan cicak, tapi dibiarkan terus jadi bengkarung dia, jadi kadal dia, biarkan terus jadi biawak dia. Udah mulai liar dan mulai melawan dia. Tadinya kan cuma cicak, sentil aja mati dia. Begitu jadi bengkarung sudah mulai sulit. Jadi biawak apalagi, jadi buaya sudah mulai nerekam dia. Teori evolusi ini ya? Mumpung dia sekarang
cicak udah lewat. Cicak udah Udah lewat ya. menjadi bengkarung hari ini. Sudah menjadi pikir. Ya. Jangan sampai jadi buaya begitu ya, Pak, Itu ya? dia. Kita yang diterkamnya. Dari itu kita harus sepakat seluruh masyarakat Minangkabau Sumatera Barat bahwa bahaya latennya sangat besar. Tahu bahaya laten? Bahaya laten ini bahaya yang nggak kelihatan tapi ada. Ya, seperti bahaya komunis gitu ya. Dari itu kita harus sepakat semuanya warga, ya karena ada HIV yang ditularkannya, ada penyakit yang ditularkannya, melanggar tatanan agama. Kan di zaman Nabi Lut sudah dilihatkan, Allah sampai balik-balikkan dunia ini, ya sampai bikin hujan batu hujannya orang kan air hujannya nih, hujan es aja udah kaget kita nih batu hujan, batunya bukan batu kecil-kecil, batu gede-gede, ya. Nah, itu saking mukanya Allah. Di atasnya zina. Kalau ada zina, di atas itu lagi LGBT ini. Ya, menularkan penyakit dan sebuah peradaban yang dilanggarnya, ada bahasa syarat tadi. Yang kedua, generasi kita ini jadi rusak. Kekayaan kita lebih mahal itu kan anak dan kemenakan kita. Itu yang dirusaknya. Itu yang jadi korbannya. Siapa yang pernah jadi korban LGBT besok menjadi pelaku. Hukumnya begitu. Betul. Ya. Nah, dari itu kita harus sepakat nih apa yang sampaikan ketua tadi. Nah, saya hari ini kemarin di Pasaman Barat hari Sabtu kemarin saya kumpulkan nenek mama, ketua-ketua kerapatan adat se Pasaman Barat, se Pasaman Timur dan se Agam. Pusat ini Pasaman Barat. Ini minggu ini di Padang, Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, sama Kota Pariaman. Dua kota dan dua kabupaten untuk mensosialisasikan. Kita mau bikin pidana adat. Oke. Kan ada pidana KUHP nih, pidana juga. Nah, seperti yang tertangkap kemarin di Bungus, udah tangkap basah. Ketika dilaporkan ke polisi nggak bisa jaring. Karena ada delik aduan, harus ada yang dirugikan. Nah, ketika tidak ada yang dirugikan, polisi nggak bisa, termasuk orang berzina juga. Ya. Nah, sekarang kita sedang siapkan pidana adat. Pidana adat itu mulai dari LGBT, nambah cawik-cawik di handphone ini, kan tidak terjaring oleh hukum pidana positif. Ya, ada sepasang calon suami istri, kemudian 10 hari menjelang pernikahan, satu pihak memutuskan tidak jadi, membatalkan. Nah, pidana positif juga tidak bisa jaring. Karena ada jaring, denda satu kerbau kah atau denda apa gitu. Karena ada yang tatanan yang terugikan. Nah, kita ini hukum itu sebetulnya kan faktor jera ya. Hukum bukan menyiksa orang sesungguhnya, tapi membuat warga ini jerah. Makanya hukum mengatakan membebaskan orang terdakwa lebih baik daripada menangkap orang yang tidak bersalah gitu ya. Artinya kita mau hukum pidana adat ini dalam bentuk kejeraan. Nah, jadi misalnya ada sepasang ya LGBT tadi lah. Nah, namanya siapa? Nama ayahnya di mana, alamatnya ini, sukunya ini, datuknya ini. Kita umumkan di masjid. Oke. Nah, makanya saya panggil ketua-ketua kerapatan adat, nantinya di mana masjid-masjid rayanya itu diumumkan. Jadi faktor kapoknya itu biar jerah dia. Biar seluruh mama pegang anak kemenakannya. Mama karena ibu kok. Mau diumumin di masjid itu, kayak si A itu. Sebulan namanya diumumkan. Jadi diumumkan terus bahwa telah terjadi perzinaan LGBT, anak si A, anak dengan sama si B, namanya ini, kerjanya ini, sukunya ini, datuknya ini. Telah membuat negeri ini basuh gitu. Tuh basuh. Iya. Basuh ikut koto mah. Ya, basuh ikut koto ada. Ya. Nah, dari itu faktor kejeraan yang kita bikin. Dari itu saya memang mau kalau saja kita menjadikan pidana adat ini, muaranya kembali ke DPR lagi untuk menjadi perda. Betul. Sebagai payungnya oleh masing-masing kabupaten kota juga melahirkan ada sambungan nanti perdanya. Saya tambahkan nanti. Ya. Kita sedang mensosialisasikan baru. Ya. Sementara begitu.
Oke, berarti akan ada pidana adat begitu ya, Pak ya? Ya. Pidana adat yang seperti salah satunya juga diumumkan di masjid-masjid ini akan seperti hukum sosial juga untuk Oh, lebih sosial kan lebih berat daripada hukum iya, hukum mana? untuk pelaku gitu. Orang dihukum 6 bulan penjara ya. Keluar dan selesai. Selesai. Tapi kalau seumur umurnya malu. ya. Iya benar. Dicatat oleh hukum selama-lamanya. Iya. Kalau dari hukum tata negara nih, Bang. Kalau dari hukum sendiri nih, apakah boleh kabupaten kota membuat perda terkait LGBT ini? Ya, sebelum sampai di situ saya jawab itu sebetulnya ketika kita akan membuat peraturan perundang-undangan kan pasti ada alasannya gitu ya, menurut ya. Alasan itu dalam ilmu perundang-undangan disebut dengan landasan, ya, landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada 3 itu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk isu ini, secara filosofis sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Bang Nanda, tidak satupun agama yang membenarkan lah, menyetujui perbuatan semacam ini begitu. Artinya itu dalam landasan filosofis, sila pertama sebetulnya itu sudah bisa jadi cantolan sebagai landasan filosofis. Itu yang pertama. Gitu. Secara sosiologis, data yang menunjukkan kasus-kasus ini di Sumatera Barat kan sudah banyak. Tidak hanya angka, tapi oknum orang yang jadi pelaku dan korbannya bervariasi sekali. Masuk ke sekolah, terakhir masuk ke kampus. Begitu. Oh iya. Kemudian berbagai unsur dari pelakunya juga terjadi. Jadi dari aspek landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebetulnya data itu bisa dijadikan bahagian dari masukan masyarakat yang memang secara empiris itu terjadi. Jadi ketika nanti naskah akademiknya dirancang, itu mestinya dimasukkan sebagai bahagian landasan sosiologis. Yang terakhir landasan yuridisnya, ini yang mesti kalau ini inisiatif DPRD atau inisiatif dari pemerintah daerah, mesti hati-hati sekali agar tidak rawan dibatalkan di kemudian hari gitu ya. Secara yuridis sebetulnya Undang-Undang Dasar pasal 28J ayat 2 itu memang memberikan keleluasaan untuk bisa membatasi hak orang, hak azazi orang lain gitu ya. Tetapi dikunci di ayat 2-nya itu tidak bisa dilakukan lewat mekanisme perda, harus undang-undang. Jadi norma agama, sosial bisa memang membatasi hak asasi orang lain, tetapi harus levelnya undang-undang. Tapi apakah landasan yuridis itu tertutup sampai di situ? Tidak sebetulnya. Pintu masuknya ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat pertama huruf E itu menyebutkan bahwa salah satu dari sekian banyak urusan wajib pemerintahan daerah itu adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Tantribum tadi yang disinggung oleh Bang Nanda. Untuk itu sebetulnya sudah ada cantolannya di Undang-Undang Pemda, jadi bisa dijadikan landasan yuridis itu. Jadi kalau di dalam perda atau undang-undang kan ada konsideran ya, menimbangnya itu bisa dipakai Undang-Undang Pemda pertama. Yang kedua, seperti yang disinggung Mak Datuk tadi, falsafah kita itu kan sudah diakui negara dalam Undang-Undang 17 2022 itu. Pasal 5C-nya itu menyebut bahwa Sumatera Barat ini berdasarkan falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Itu juga bisa jadi landasan yuridis begitu ya. Sehingga menurut saya dari 3 alasan itu landasan pembentukan peraturan perundang-undangan bisa dieksekusi dalam bentuk perda. Nah, cuma ada hal yang mesti diperhatikan sebelum memulai untuk membuat peraturan perundang-undangan ini. Kita sadar betul, kita semua saya rasa tidak sepakat dengan perilaku ini, tetapi ketika menjadikannya hukum perlu ada hal yang mesti kita perhatikan agar tidak salah mengaturnya gitu ya. Kita belajar dulu kepada kabupaten kota yang sudah lebih dahulu mengeluarkan ini misalnya. Misalnya yang terjauh yang ada di Sumatera Barat lah, Kota Pariaman misalnya. Perda 10 tahun 2018 ya berarti. Mengatur perdanya mengatur tentang ketertiban umum. Sudah betul itu. Konsiderannya juga mengutip adat Basandi Syarak. Sudah oke. Tetapi kalau diperhatikan di pasal 24 Perda Perda Kota Pariaman itu dia menyebut
yang dimaksud adalah perbuatan LGBT gitu ya. Secara norma LGBT itu kan bukan perbuatan ya. Iya. Secara norma ya. Tapi dia akronim dari identitas seseorang. Orang yang orientasi seksualnya berbeda dengan kita diakronimkan dengan LGBT. Jadi ketika menormakan itu agak rancu dia. Kenapa? Penegak perda agak bingung dia. Perilaku LGBT ini yang mana gitu. Jadi mesti dijelaskan betul. Sinonimnya enggak akurat. Kurang akurat. Jadi secara norma dia menyalahi kalau dalam hukum itu lex serta ya. Tidak jelas penormaannya. Jadi eksekusi di lapangan diksinya itu bermasalah. Itu mesti hati-hati. Jadi didudukkan dulu yang mau kita larang tuh yang mana. Klasifikasi tindakan yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan. Iya, itu perda yang dekat dengan kita preman. Tapi yang agak baru 2021 Kota Bogor misalnya. Nah, ini lebih unik lagi. Dia tidak mengatur dalam kapasitas ketertiban umum, tapi langsung bikin perda baru seperti yang tadi disampaikan mana dia pengatur baru atau merevisi yang sudah ada. Dia atur baru soal perilaku menyimpang. Bagus ketika disusun, tapi pasal 6-nya itu mengkategorikan 15 perbuatan yang dilarang dan itu yang disebut dengan perilaku menyimpang. Kalau dilihat dengan baik-baik pasal 6 Perda Bogor ini dari 15 yang dicantumkan itu agak overlapping atau mengatur hal yang sebetulnya sudah ada di undang-undang. Coba bayangkan dia menyamakan salah satu perilaku LGBT misalnya homoseksual dengan pedofilia. Pedofilia kan tidak pidana ya, diatur oleh KUHP lalu dimasukkan dalam kategori itu. Kan tidak mungkin Satpol PP akan menindak orang pedofilia, itu menurut saya tidak di ranah dia itu. Itu polisi, KUHP sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana kita, gitu, komplit dia itu. Kemudian ada juga tindak pidana yang berhubungan dengan hewan, itu juga sudah masuk dalam KUHP. Jadi maksud saya kita mesti mendudukkan dulu apa jenis perbuatan yang mau dilarang ini yang pertama ya. Yang kedua, sebelum dibuat menjadi perda atau peraturan perundang-undangan, kita juga mesti mendudukkan dulu yang dilarangnya itu bukan identitas orangnya, tetapi perilakunya. Karena seringkali kalau judul perdanya anti-LGBT, itu seperti kita akan mendiskriminasi orang yang orientasi. Kan kita ini mesti orang kesehatan pun belum sepakat menurut saya itu kajiannya. Apakah ini perilaku yang bawaan dia atau perilaku karena lingkungan gitu ya. Kalau memang bawaan dari bencongnya, bawaan dari lahirnya, kan kita tidak bisa langsung kemudian menghukumnya dengan yang demikian gitu. Artinya mesti dijelaskan dulu kita tidak sedang menghukum identitas orang tapi perilakunya. Nah, yang ketiga menurut saya perda hanya bisa mengatur teritorial yang nampak. Artinya dia mengatur perilaku yang ada di dalam area publik. Kalau dia sudah masuk ke area privat, nah itu akan bermasalah lagi, akan tumpang tindih dengan undang-undang yang ada. Termasuk tadi kita diskusi sebelum ini dengan Mananda, area publik itu bahkan hari ini dipahami ada area yang nyata, ada yang maya. Yang maya ini dia bisa saja bikinnya itu di Amerika, tapi uploadnya dikonsumsi orang Sumatera Barat. Kan tidak mungkin Satpol PP menjangkau itu kan. Artinya mesti areanya, pemerintah daerah mesti teritorial dia. Sehingga menurut saya itu mesti jadi catatan dilihat secara yuridis dia memenuhi, kemudian secara norma dia juga diperhatikan agar tidak kontraproduktif. Kita kan tidak ingin hanya sekedar sensasi, tapi memang efektif di lapangan. Tadi Mbak Ratu sudah bilang sudah ada pergerakan dari LK misalnya. Bagus menurut saya, tapi dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar tidak kontraproduktif dia, kita perlu mendudukkan itu hati-hati terlebih dahulu agar memang bisa berlaku dengan baik nanti di kemudian hari perda yang akan dikeluarkan oleh Mananda dan kawan-kawan di DPRD provinsi gitu ya. Jadi itu yang penting menurut saya. Sehingga kalau tadi Mananda bilang apakah akan dibuat baru atau direvisi, menurut saya cukup direvisi karena Perda 5 2020 itu bagus sekali Mananda. Saya baca ketertiban umum yang provinsi itu sudah bagus. Hanya saja ada sedikit menurut saya pasal 24-25 itu sudah ada itu yang tadi dibaca Mananda, tapi sanksinya secara administratif hanya sampai pasal 24. Pasal 25 tidak ada itu. Kalau dibaca penjelasannya di pasal 49 soal sanksi administratif tidak dijangkau. Cuman sampai pasal 25. Nah, ini kan miss ya. Apakah disengaja atau terlupa saya juga tidak tahu ini.
ketika membuatnya begitu ya. Itu yang perlu disempurnakan. Nggak sengaja itu. Mungkin tidak sengaja. Mungkin belum Bukan melibatkan. pasal karet itu. Iya. Nggak sengaja itu. Tidak sengaja mungkin ya, sehingga terlihat miss, kosong menurut saya di situ. Cobalah dibaca lagi soal sanksi di pasal 49-nya, dia hanya sampai di pasal 24. Sementara pengaturan yang dibaca Bang Nanda itu di pasal 25. 25 ya betul. Sehingga kan kosong gitu kan, miss dia. Sehingga itu yang menurut saya kita sisipkan kalau merevisi di pasal 24-25 itu apakah ditambah ayatnya atau ditambah pasalnya, sehingga perda yang sudah ada, yang naskah akademiknya cukup lama ini dibuat oleh provinsi, tidak tiba-tiba digantikan yang baru, padahal sebetulnya ini juga sudah lama, panjang betul disusunnya gitu. Jadi kalau menurut saya akan lebih bagus dibuat hati-hati, lalu direvisi perda ketertiban umum itu, sehingga secara yuridis terpenuhi, sosiologis kita sudah ada, dan secara filosofis juga itu juga mampu menjawab soal perda yang akan dikeluarkan oleh DPRD. Oke. Saya kira begitu ya. Oke, tahan dulu Bang. Bang, ini direvisi atau bikin baru begitu Bang? Nah, sejauh ini dari DPRD sendiri penggodokan peraturan daerah ini sudah sejauh mana nih? Nah, kalau untuk isu LGBT, yang ya. anti LGBT, jadi saya terima kasih ya ke kawan-kawan media dan kelompok masyarakat semua sudah memviralkan lah untuk selalu bersuara, karena kita sama-sama tahu bahwa kalau di DPR itu DPRD maupun DPR itu kan kolektif kolegial. Ya. Nggak bisa kami sendiri saja karena ini keputusan bersama. Jadi sehingga selalu menimbulkan atensi ini sehingga kita pun bisa untuk marak bola kalau bahasa Iko Koto kata Pak Datuk tadi kan. Nah, marak bolanya lagi. Nah, termasuk tadi disinggung Bang Helmi, ini salah satu contoh yang pasal 25 tadi ya. Mungkin saya bacakan aja ya. Sebenarnya juga sudah cukup bagus bahasanya sedikit, tapi memang kurang lengkap. Nih, setiap pasal 25, ini Perda nomor 5 tahun 2020. Setiap orang dilarang ada A, melakukan hubungan seksual ini. B, melakukan perbuatan penyimpangan seksual dengan sesama jenis kelamin. Dan atau C, menyediakan tempat dan atau fasilitas untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Jadi, secara, kan pertanyaannya selama ini, perdanya sudah ada, anti LGBT belum? Memang belum ada. Tapi di Tantribum sebenarnya sudah cukup ada dicantolkan sedikit. Tapi apakah itu menjawab keresahan masyarakat? Tentu belum. Karena hanya menyampaikan itu saja dan banyaklah persoalan tadi. Nah, sebenarnya menarik apalagi dengan usulan dari Elkam itu terkait misalnya ada pidana adat ya, tentu ya. Kami pernah waktu itu di Bali, kami diskusi dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat kalau nggak salah, atau Dinas Pemajuan Desa seperti itu. Jadi di Bali itu ada perda terkait desa adat di Bali. Jadi memang desa adat di Bali. Jadi desa adat itu diakui oleh negara. Jadi ada desa dan desa adat. Nah, desa adat di Bali lebih spesifik lagi. Dan desa adat di Bali itu dia kurang lebih dengan nagari dengan kita, tapi ada perbedaannya. Di desa adat itu juga ada hukum adatnya, yang bisa juga ada semacam apa ya? Lebih takut dia di sana. Lebih takut ke hukum Dan adatnya. lebih takut seperti itu, Kak. Jadi mungkin salah satu opsi dorongannya bisa jadi menyambut dengan yang usulan Elkam bahwa nantinya kita ada semacam pematangan tentang fungsi kenagarian kita, walaupun perda kayak itu juga sudah ada, tapi kan selama ini saya lihat masih semacam administratif, mengganti kata desa dengan nagari. Secara perjalanannya masih lebih banyak seperti itu, bukan memfungsikan nagari sebagai cara filosofisnya seperti apa, seperti itu kan. Nah, itu bisa jadi nanti kalau misalnya anggap di kepolisian tidak bisa, tadi Satpol PP pun belum bisa. Nah, tadilah misalnya ada lembaga adat yang clear untuk yang disepakati bersama, itu yang untuk menjadi ini salah satu solusi ke depannya untuk pematangan hukum-hukum, karena kita kan di Minangkabau sendiri, Sumatera Barat yang mana mayoritasnya dalam Minangkabau itu kan cukup unik ya. Dan itu juga diakui di Undang-Undang tahun 2022 ya. Nah, jadi kami sebenarnya lebih setuju yang disampaikan Bang Helmi,
bahwa tidak perlu membuat perda barunya, tapi merapikan perda yang sudah ada, menambahkan penjelasnya bahwa ini jangan seperti nanti menuduh orang dengan preferensi LGBT itu seperti menuduh orang untuk tanda kutip menuduh orang PKI. Nah, sembarang tuduh gitu kan. Agak goyang sedikit jalannya langsung dituduh dia gay, atau agak tomboy sedikit dituduh dia lesbi. Kan jangan diskriminatif seperti itu, kita juga tidak boleh. Dan tatanan, kalau kami melihat lebih ke tatanan sosialnya, menjaga seperti itu. Nah, jadi tapi nanti diperkuat dengan perkuat peran-peran nagari, nenek mama, tadi Elkam kita kah yang apa. Nah, seperti di Bali mungkin bisa kita pelajari bahwa desa adat perannya diakui dan dia memang ada pengadilan adat. Itu ada di sana. Jadi bisa dipakai juga nanti, siapa tahu ada pengadilan nagari lah untuk yang misalnya case-case yang mungkin tidak bisa terselesaikan dengan case yang ada di pengadilan lembaga negara kita yang sudah ada. Seperti itu, Kak. Tapi dari progres dari DPRD sendiri sejauh ini untuk wacana perda sendiri seperti apa? Secara progres masih banyak pembicaraan di antara Dewan dan kita minta bahan lebih lengkap dari TA karena pendefinisian ini rumit dan apa yang kita atur ini cukup rumit. Jangan sampai, karena tadi kita ini kan bicara HAM, jangan sampai melanggar hak orang lain juga, dan jangan dalam tanda kutip tadi sembarang tuduh. Nah, ini harus hati-hati, dan bikin itu kan nggak mungkin. Misalnya contoh case-nya kemarin, banyak konten kreator yang laki-laki mengasosiasikan diri perempuan. Kan nggak mungkin kita cuma mengatur itu. Nah, nggak mungkin tiba-tiba ilmu konce langsung itu aja yang kita atur. Karena kan harus lengkap juga. Nah, itu dalam tatanan pembicaraan di tenaga ahli. Tapi kami minta bantu tentunya ke kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan media, ya dorong terus dong. Karena kami butuh... sendiri yang terlibat di dalam perumusan perda ini? Itu bersama, karena pembahasan bersama. Kan ada TA kita, ada yang basicnya hukum, ada yang basicnya memang dari adat, ada memang yang hukum tata negara. Nah, itu saling memberi masukan terkait itu untuk mana yang nantinya lebih bagus. Nah, kami rasa mungkin bisa didorong segera dengan Ketua DPRD dan kawan-kawan yang lain, terutama di Komisi 5 maupun Komisi 1. Komisi 1 tentang tadi misalnya hal yang berhubungan dengan adat dan dari tadi, Komisi 5 ya tentang misalnya apakah perlindungan tadi masalah dia di kesehatannya, sosialnya, dan lain-lain. Seperti itu, Kak. Nah, itu tuh penting kita dorong sama-sama biar ini menjadi betul-betul menjadi keseriusan dan atensi bersama. Tapi kan perilaku penyimpangan ini sering juga disebut sebagai penyakit nih, Bapak dan Abang sekalian, bahwasanya ini bukan murni keinginan pribadi, misal seperti itu. Ada unsur dari dalam diri, ada yang bilang kan memang dari lahir. Bahkan saya pernah mewawancarai narasumber yang ketertarikan sesama jenis itu muncul dari kecil bahkan, dan ketika diobservasi dia tidak tahu alasannya apa begitu. Nah, ini kan bisa dikategorikan kalau dari sisi medis adalah sebuah penyakit. Nah, kalau seperti ini, bagaimana dari sisi hukumnya begitu? Mungkin Bang Helmi. Iya, sebetulnya pemerintah daerah dalam hal ini akan membuat peraturan regulasi ya, peraturan perundang-undangan dalam bentuk perda. Kan sebetulnya dibatasi ruang lingkup kewenangan mereka ya. Kewenangannya itu tadi saya sudah jelaskan di pasal 12 ayat 1 huruf E itu soal ketentraman dan ketertiban umum. Ketertiban umum itu berarti segala hal yang akan mengganggu ketertiban umum itu kewenangannya pemerintah daerah begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat isu ini sebagai, kan mungkin kita melihatnya seperti tindak pidana kan. Ini kan bukan tindak pidana. Kalau tindak pidana misalnya pedofilia misalnya yang tadi di Perda Bogor itu jelas tindak pidana. Hukumannya jelas akan ada penjara yang menanti, akan ada efek jera. Tapi kalau ini kan secara di luar pengetahuan hukum ya, orang medis sendiri itu belum sepakat soal terminologi ini. Kajian medis di PBB misalnya juga tidak memisahkan begitu, tidak sepakat sebetulnya. Jadi Pemda sebetulnya tidak masuk ke ranah itu. Tidak perlu mengatur orientasi itu, tapi
jangan beri batasan orang ini mengganggu ketertiban umum. Itu poinnya sebetulnya. Artinya tidak boleh itu dilakukan di area publik. Di mana area publik itu semua teritorial pemerintah daerah, itu area publik bagi pemerintah daerah. Satu itu. Yang kedua, digital tadi, saya sebetulnya berpikir meskipun secara umum digital itu kewenangannya pemerintah pusat dalam Undang-Undang ITE, tapi ada bagian yang sebetulnya bisa diatur pemerintah daerah, area digital ini. Misalnya kalau tempat usaha yang mempromokan, mempropagandakan, mengkampanyekan, letaknya di Sumatera Barat, itu bisa disanksi administratif, cabut izinnya. Satpol PP bisa razia ke situ, karena masih teritorial kewenangan pemerintah daerah. Tapi kita tidak masuk mengatur, oh orang ini orientasinya ini, itu biarlah itu ranah medis itu, tidak masuk pemerintah daerah ke situ, dan bukan kewenangan juga, kewenangan pemerintah daerah. Jadi cukup fokus kepada apakah perilaku mereka mengganggu ketertiban umum. Nah itu poinnya. Artinya apakah jika si pelaku ini melakukan kegiatan seperti itu di dalam suatu tempat yang tidak terpublish atau tidak diketahui orang? Ya kalau nggak diketahui orang, siapa yang tahu? Kan nggak diketahui Contoh, orang gitu ya. Gimana? Kita kasih kasus yang sudah terjadi begitu. Ya. Bahwasanya anggota keluarganya ini mengetahui terjadi hubungan sesama jenis, kemudian si keluarga ini mereka tidak tahu harus bagaimana untuk memberikan efek jera kepada si pelaku. Nah ini seperti apa cara penanganannya begitu, Bu? Ada dua yang bisa dilakukan pemerintah daerah. Kalau bercermin dari Perda Bogor yang bagus itu, preventif dan rehabilitatif. Pemerintah daerah menyediakan itu. Secara preventif berarti ketahanan keluarga, itu diatur oleh pemerintah daerah. Rehabilitatif, kalau sudah ada yang suspek seperti itu, yang dianggap mengganggu, tapi tidak di area publik, pemerintah daerah memberikan solusi apakah mereka akan dirawat, apakah mereka akan diberikan penguatan, penyuluhan agar perilakunya itu diatur di dalam perda. Nah itu bagian kewenangan di pemerintah daerah. Tapi bukan mencampuri orientasi seksual mereka itu di ranah privatnya. Itu menurut saya akan sulit sekali karena seperti Bang Nanda bilang tadi, gimana kita bisa menentukan orang itu identitasnya LGBT? Kan nggak bisa ya. Apakah dari gaya jalannya? Tidak bisa. Kita mesti benar-benar sama dengan delik zina. Orang kalau akan bersaksi jadi perilaku zina, kan dia memang menyaksikan apa yang dinormalkan di KUHP. Kan ditanya itu, kamu menyaksikan atau tidak? Gitu ya. Iya Pak, sudah berapa orang dijadikan saksi. Sekarang kalau yang LGBT itu kan kita mesti melihat di ruang-ruang privat atau dia mengganggu ketertiban umum. Ya kalau ketertiban umum, dua itu yang saya bilang. Satu di teritorial nyata kita, yang kedua di digital ada opsinya. Ya kalau propaganda, kampanye dilakukan gitu ya, dan itu tempat usahanya, tempat mereka bekerja itu di teritorial pemerintah daerah yang perdanya berlaku, ya bisa dilakukan upaya administratif, sanksi administratif. Nah itulah yang miss di Perda 5 2020. Pasal 25 itu mengatur sedemikian rupa, tetapi dari segi sanksi tidak diberikan sanksi di pasal 25. Artinya ya sekedar norma melarang, tapi tidak ada efek jera yang bisa dikenakan. Nah, itu kira-kira batasannya. Agar kalau kita dorong terlalu jauh pemerintah daerah, kita takut pembuatan perda kan mahal ya. Kita habis tenaga secara politis, kita habis anggaran secara keuangan APBD, tapi kemudian nanti diuji orang ke Mahkamah Agung, itu berpotensi besar dibatalkan. Kita kan tidak ingin itu. Kita ingin, tidak bisa dipakai. Lemah ya. Lemah dia. Jadi secara secara politis dia viral begitu, tapi di lapangan sulit diterapkan. Satpol PP kan tidak mungkin merazia ke kamar-kamar pribadi orang kan. Nah itu yang menurut saya perlu jadi batasan paling tidak ketika perda itu dibuat di dalam Nah kalau dari pengadilan adat nih Pak, serius. Ini dia. Jadi hal-hal yang tidak termasuk di hukum positif, maka hukum adat kita bukakan. Jadi tidak terjaring oleh pidana umum yang ada sekarang ini. Tapi kalau seperti ini kayaknya membolehkan ini. Ini memang itu yang kita kejar. Maka tadi pada awal sekali saya bilang, ini mumpung dia baru jadi bingkarung, jadi kadal, kita bunuh. Tapi mekanisme dari... Saya contoh gini nih. Ketika kita ada orang berzina aja lah tertangkap. Ya. Terus kita apakan nih? Mau kita pukul, dibilang pengeroyokan. Kita publikasikan pencemaran nama baik. Kita kasih denda pemungutan liar.
harus ada undang-undang yang sebagai payungnya. Kalau kita tidak ciptakan sebuah undang-undang oleh DPR, ya, maka ini seperti ini terus nih ngambang dan Bingkar ini jadi biawak besok, biawak jadi buaya besok. Jadi memang harus kita bikin, harus kita tukian. Masalah diganggu atau dibatalkan oleh MK, masalah lain. Berarti orang yang menggugat ini LGBT ini, yang membatalkan seperti yang Dina bilang tadi itu, ya. Nah, dari itu dan segala hal kita tutup, tetap kita alami, ya. Maka kita harus kelahirkan. Tapi kalau kita katakan nanti tersinggung, so gini, sudah ada yang tertangkap, tapi nggak ada undang-undangnya. Kita apa nih? Publikasikan, cemar nama baik. Kita denda pungutan liar, Pungutan liar, ya pungutan liar. Pungutan liar itu umum, pemerasan. Kita pukul dia dibilang pengeroyokan, padahal dia melakukan itu. Dari itu harus ada perda yang mengatur tentang ini. Jadi kalau kita udah punya landasan Undang-Undang nomor 17 tadi, bahwa ini kespesifikan kita. Terus ada turunannya dong. Tidak cukup dengan undang-undang itu aja. Maka itu kita lahirkan lagi melalui perda tentang menyangkut tentang yang melanggar itu. Artinya apakah pidana adat ini masih tersandung dengan belum adanya perda yang spesifik tadi memayungi itu? Iya, sampai kita bunyikan diumumkan faktor jeraknya tadi itu. Ya, orang kan lebih takut diumumkan daripada dia kena hukumnya. Artinya apakah perda harus membuat aturan bahwasanya peraturan adat ataupun LK mempunyai kewenangan untuk memberikan pidana adat seperti itu? Justru itu, Mahkamah Adat nanti namanya. Toh kemarin oleh Menteri Hukum sudah dikatakan di negara-negara sudah ada dukungan hukum itu, pos-pos hukum itu, ya. Dari itu ini kita lakukan. Jadi mohon maaf ya, contoh ya, waktu saya jadi lurah di Padang ini, dulu ada peraturan, ya, perwako, anak-anak yang berkelahi tertangkap atau berjudi atau masa susila dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh bersekolah di Kota Padang. 3 orang korban mas saya, tapi semuanya ibu-ibunya ketika anaknya berangkat sekolah, anda cakap-cakap nak. Bikunya keluar di wali sekolah, lemu sekolah di Solok sana atau di Pariaman sana atau di Painan sana. Tinggal jo om situ pisah mama lemo. Jadi mamanya jadi polisinya semuanya. Makanya kita harapkan dengan ada pidana adat ini, dengan yang mengatur tentang ini mama peranan semua kepada anak-anakannya. Jangan bikin cara om, jangan ada tuh bikin kamu merusak nama suku kita. Jadi masing-masing ini, tapi kalau masih universal seperti tadi ini, nanti digugat sama orang, berbuat aja belum terus sudah takut digugat gimana sih? Kita lakukan dulu, harus kita lahirkan. Tapi Pak, dari Elkam sendiri seperti apa mekanisme yang tergambar untuk pidana adat ini sendiri? Itu dia. Jadi pidana adat ini ujungnya nanti juga polisi kita minta eksekusinya. Yang jelas ya, kan polisi selalu saja. Mana delik aduannya, siapa yang ngadukan. Kalau sudah ada aturannya ini, polisi juga bisa eksekusi, bisa juga ke pengadilan umum, karena perda soalnya. Ya, makanya kita lahirkan menjadi perda daerah. Masing-masing daerah membuat hal yang sama untuk mengayomi anak-anakannya. Tetapi kalau kita takut-takut dari awal ini melanggar ini itu, memang harus kita lakukan. Artinya kalau ada perda, ada 2 hukuman sebenarnya ya, secara hukum negara dan hukum adat juga. Iya, hukum adat itu dilahirkan membentuk perda juga nantinya. Payung hukumnya perda. Karena gini ya, undang-undang ini kan dibikin oleh legislatif. Ya, semuanya harus bermuara ke legislatif. Ya. Yang memutuskan adalah yudikatif. Yudikatif yang menghukumnya, yang memutuskannya pengadilan. Ya. Nah, yang menjalankannya siapa? Eksekutif, yaitu bupati, wali kota, dan gubernur. Ya. Negara ini kan berdiri atas kekuatan itu. Ya. Saya sebagai ketua lembaga kepatuhan adat, sekarang kita akomodir. Tadi kan saya bilang, tidak cuma tentang LGBT, tentang cari-cari di handphone ini juga kita jaring. Siapa yang bikin tadi, ya, bercarut-carut, merugikan seseorang,
kita jaring dengan pidana adat ini. Jadi artinya tidak cuma LGBT, tapi tentang mereka kita curigai bahwa dia agak melambai sedikit gitu. Ini saya selalu tanda-tandakan itu. Dia ada yang pelaku LGBT ini yang tidak bencong, ada yang bencong. Ya, betul. Ada yang memang justru yang tidak melambai itu yang sulit dideteksi. Itu dia. Tapi ketika dia terbukti melakukan sesuatu, kita kan perlu hukumnya kita siapkan. Sebab kalau kita tindak saja tidak ada hukumnya, itu yang dia si pelaku bisa laporkan lagi ke polisi. Yeah. Pemerasan tadi itu atau pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu mengalas itu dulu. Okay. Akhirnya orang kan takut ketika tidak ada aturan undangnya mengatur, orang takut menangkap. Nanti saya dilaporin pencemaran nama baik. Iya. Bahkan mengadu pun juga takut kan? Iya. Tapi dari Elkam sendiri Pak, ada tuntutan khususkah kepada DPRD atau legislatif peraturan perda seperti apa yang dibutuhkan oleh Elkam? Kita siapkan dulu. Kita siapkan perda inisiatif ini. Nanti kita berduduk bersama DPR. Kan DPR-nya akan mengeksekusinya. Dan saya, mohon maaf Dinda, memang DPR-nya ngabisin uang untuk bikin undang-undang itu. Jangan takut ngabis-ngabisin uang. Memang kerjanya mau membuat undang-undang itu. Daripada dikorupsi begitu. Iya, daripada dia nggak kerja apa-apa, dia melakukan ini. Kerja nih Bang. Iya, jangan takut kita bahwa ini nanti akan digugat di MK, percuma saja gitu. Jangan, memang dia dianggarkan untuk bikin undang-undang kerjanya legislatif ini. Ya. Jadi jangan kita lihat dari akhirnya nggak ngerjain apa-apa. Iya. Akhirnya terjadi di kampung di desa. Anggarannya gede banget nggak jadilah gitu. Jangan ya, Bang. Iya, kan kita kita efisienkan lah. Ya, efisienkan lah. Kan bisa sederhanakan. Dari itu saya berharap memang ke DPR ya, ini kita wujudkan menjadi perda ya yang saya katakan tadi ya menjadi pidana adat tadi ya. Payungnya sudah ada, Undang-Undang Nomor 17 tadi. Kekekasan kita. Ada bahasa di syarat-syarat tentang kita bilang, itu yang terlanggar oleh dia. Jadi, saya gini soalnya ya. Ini seperti tadi, ini wabah. Wabah itu tidak menutup kemungkinan anak kemenakan saya juga akan kena wabah itu. Makanya saya, kalau kita biarkan saja seperti ini, itu haknya dia, itu apa namanya, nanti akan sampai ke halaman kita. Akan naik ke rumah kita. Pelakunya gitu kan. Nah itu hari ini jadi cecak udah lewat. LGBT jadi cecak sudah lewat di Minangkabau. Sudah Bengkarung hampir menjadi biawak. Ya. Hari itu jangan sampai jadi biawak apalagi buaya. Nah, kita siapkan semua perangkat-perangkatnya. Yang dibicarakan oleh Adinda Helmi tentang aturan yang ada, kita di luar itu, di luar aturan yang standar itu yang kita bikin. Makanya spesifik kita, ngapa ada Undang-Undang Nomor 17. Oke. Ya, tahu turunannya apa? Ya ini dia. Penterjemahan di Undang-Undang 17 itu apa? Kita bikin perda tentang ini. Sudah ada payung undang-undang dasar kok. Ya, nah, saya berharap kepada DPR, ya undang-undang ini udah lahir sekitar 4 tahun yang lalu. Kok anding-anding saja gitu. Tidak ada follow up ya Pak? Iya, saya juga menuntut kepada Pak Gubernur ini, pada Bupati Wali Kota, turunkan dong. Sudah ada payungnya 4 tahun yang lalu. Apa gerakan mengarah kepada situ? Menegakkan adab yang syarat-syarat yang kita butuh itu apa? Jangan didiam begitu saja, harus ada turunannya. Ada kan instruksinya kan secara universal, secara umum. Kita bikin, kita uraikan satu persatu. Apa saja yang melanggar, kalau seperti di Acehnya nih, kanon itu, ya ada di Aceh itu, kalau pas Jumat ada juga laki-laki yang berkeliaran di jalan itu melanggar kanon dia, ya melanggar undang-undangnya dia, aturannya dia. Laki-laki Jumatan dong gitu, ya. Dari itu kita dari sisi bahayanya ada, ancamannya ada. Apa itu? Ya HIV. Konon pengidap HIV di Sumatera Barat sudah meningkat tajam terus, ya. Apa langkah-langkah itu? Termasuk juga kepada kakak Anda. Anggarkan dong. DPR anggarkan dong tentang program tentang perang kepada LGBT ini. Pembinaan. Ya tidak bisa himbau-himbauan aja itu. Ya adakan seminarnya, adakan ini, adakan pengajian atau mengarah tentang peperangan kepada itu.
Tapi kalau himbauan saja sama juga jadi khatib Jumat. Ya, kemarin himbauan juga. Eksekusinya siapa? Eksekutif itu kan eksekutor. Iya, betul. Bupati, wali kota, gubernur itu eksekutor. Eksekutor dong. Anjukan DPR-nya dong. Anggaran tentang itu. Supaya kita pesamuan. Ya. Kalau tidak, ya bahaya latennya tadi yang saya bilang itu, ini tajam terus. Buktinya apa? HIV di Sumatera Barat sudah mengkhawatirkan. Iya. Itu yang kita bicarakan juga tadi, Bang Manda, HIV di Sumatera Barat tinggi, bahkan tahun 2018 itu urutan kelima di Indonesia, mengalahkan Pulau Jawa. HIV-nya atau LGBT-nya tuh? Dua-duanya. Yang 2018. Dia paralel itu. Ya. HIV dan LGBT dia akan beriringan. Nah, Bang Anda, nih ada desakan dari Elkam nih, seperti apa nih percepatan perdanya sendiri? Ya, tadi saya tertarik nih istilah dari tadi Pak Datuk sampaikan nih, dari cicak jadi bingkarung. Nah, saya Cicak merasa, lewat. ini saya rasa udah nggak bingkarung lagi. Soalnya nomor 5 Indonesia kan. Nomor 5 udah jadi. Dan nomor 1 di luar Pulau Jawa. Ya, nah ini udah datanya benar. Mudah-mudahan datanya salah, mudah-mudahan. Tapi kalau datanya benar, ini udah nggak biawak, udah buaya mau jadi dinosaurus kan mungkin kan. Iya. Bisa jadi itu. Nah, jadi kalau ditanya pribadi, ini sudah menyuarakan berkali-kali dengan kawan-kawan di DPRD maupun bersama Pemprov, menyampaikan ini, dan tentunya kawan-kawan lain yang masyarakat sipil. Bahkan kadang-kadang misalnya kawan-kawan yang kita tahu lagi mau ada demo misalnya atau apa, kalian udah ini nggak, maksudnya ada atensi terkait itu nggak, gitu kan, sampaikan, oh iya bener bang, gitu. Mereka juga sampaikan. Tapi itu butuh dorongan juga kawan-kawan semua supaya untuk bisa menjadi atensi bersama, terutama di DPRD dan juga sebagai pemegang kuasa juga di eksekutif. Nah, minimal tadi kan bahwa ada langkah-langkah awal, tadi kan Pak Datuk sampaikan, misalnya jangan ceramah aja dong, ada anggaran ini kan kita juga ada Perda Tantribum ya sebagai cantolan awal walaupun belum spesifik. Nah, ada nggak dianggarkan sebenarnya bahaya itu untuk misalnya menyampaikan atau tindak membuat satgas. Saya udah sampaikan itu. Saya dari usulan program Bokir itu pernah kumpulkan itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BK, siswa penggerak SMA se-Kota Padang untuk menyampaikan, salah satunya adalah bikin satgas, terutama misalnya terkait bahaya LGBT untuk pelaporannya, dan juga terkait misalnya predator seks. Nah, predator seks mau itu sesama jenis ataupun lawan jenis. Yeah. Nah, itu sudah ada atau belum? Nah, bahkan itu udah inisiatif kami dari DPRD, ibaratnya dari pokir kami untuk mengumpulkan itu, untuk menyampaikan dan sosialisasi juga, dan tindak lanjutnya adalah bagaimana bikin satgas atau ruang penyampaian publiknya supaya jangan ada yang malu-malu atau takut, ataupun korban pelecehan jangan takut untuk menyuarakan bahwa dia pernah dilecehkan. Nah, yang mana yang bahayanya dan sedikit lucunya di kita ini, yang selalu jadi korban itu sudah jatuh tertimpa tangga. Dia sudah jadi korban, ketika ketahuan malah kena bully. Yeah. Nah, ini kan perlu jadi atensi kita bersama juga kan. Nah, itu yang kami harus dirahasiakan itu. Ya. Nah, jadi ini yang jadi pemahaman bersama. Nah, betul. Tadi apakah perlu dan untuk terkait tadi kata Pak Datuk bahwa salah satu itu ada exit-nya juga ke misalnya pidana adat. Kita bisa contoh tadi ke Bali bahwa ada turunannya adalah tentang desa adat di Bali, dan itu juga diatur tentang ada pengadilan adatnya. Nah, apakah nanti misalnya Elkam bagian dari itu untuk ini, tapi kan yang pastinya jelas, apakah nanti wewenangnya dipegang Elkam, itu kan nanti kesepakatan bersama dalam perda itu. Tapi pastinya, apalagi beliau punya atensi yang besar, yang luar biasa, dan pemikiran luar biasa, tentunya di awal FGD, masukan-masukan, tentu akan ada banyak dari beliau. Itu yang butuh kita dorongan bersama, termasuk kajian-kajian yang bisa dimasukkan ke DPRD maupun ke Pemprov. Sama-sama kita dorong supaya ini bisa jadi. Kalau enggak ya ini jadinya cerita musiman. Ketika ada kasus viral nanti akhirnya kakak nanti wawancara Anda lagi. Gimana nih Bang ini? Ya kita kan udah usaha juga nih kan. Tapi kan nggak kita
nggak kita yang di DPRD itu ada 65 orang, nggak kita sendiri, dan kita juga belum jadi gubernur ataupun jadi wakil gubernur itu. Bismillah. Nah, masalahnya itu kan. Nah, jadi akhirnya tapi segala upayanya dari awal kami dilantik dan case-nya itu sedikit meledak dari kami dilantik itu Agustus 2024. Di akhir tahun itu ada case-nya meledak, kami sudah suarakan itu. Dan bahkan sebelum case-nya itu meledak, viral-viral akhir 2024, kami sudah bahas itu. Bahkan menyusun program untuk 2025 untuk yang tadi sosialisasi ke sekolah-sekolah itu dengan kepala sekolahnya, itu sudah kami anggarkan dari 2024. Berarti atensi untuk itu sudah itu ada. efektif juga itu. Ya. Jadi masuk ke sekolah, ke lokal atau ke kampus, ya itu efektif juga. Berita-berita petakut tentang itu atau slogan-slogan di media-media itu kita bikin. Kalau kamu LGBT, kamu jangan ngaku-ngaku orang Minang misalnya gitu ya. Atau kamu tidak pantas tinggal di Sumatera Barat kalau kamu LGBT. Dibikin slogan-slogan itu kita suarakan gitu. Sebenarnya kalau dari kampus sudah ada satgasnya masing-masing dari kampus, karena kan sudah ada dari Kementerian Pendidikan juga, dari Dikti juga sudah mewajibkan kampus untuk membentuk satgas pengaduan terkait pelecehan seksual maupun LGBT. Tapi jika ini Perda ini disahkan begitu Bapak dan Bang, seperti apa implementasi konkret di lapangan gambarannya? Oh, banyak hal lah. Tentunya ini kita spesifik LGBT dulu ya, anti LGBT. Banyak hal mungkin nanti banyak masukan juga dari Bang Helmi untuk misalnya di mana batasan-batasannya. Tapi yang jelas sebenarnya saya setuju bahwa kita pertama bicara dulu masalah ketertiban umumnya. Yang kedua itu bahwa ketertiban umum itu bernyambung tentang bagaimana tatanan masyarakat kita di Sumatera Barat, terutama masyarakat Minangkabau yang menjadi mayoritas. Nah, apa saja yang kita atur, mana yang identifikasinya bahwa apa sih yang penyimpangan seksual tadi atau LGBT tadi kita harus jelaskan. Terus mana saja perilaku yang harus kita atur. Anggap perdanya sudah disahkan. Bagaimana implementasi konkret? Implementasinya tadi kan sudah disampaikan. Apakah ada preventif ya, Bang ya. Terus juga nanti apakah nanti ada sisi misalnya penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya seperti apa? Itu apakah bisa kita cantolkan di Satpol PP atau di KUHP kita? Kalau tidak bisa, memang yang ditawarkan beliau adalah solusi bahwa misalnya ada pengadilan adat untuk bisa tapi berarti kan harus kita perkuat juga nih peranan, dan tidak ada salahnya sebenarnya memperkuat peranan nenek mama. Ini sebenarnya bisa lebih panjang lagi kalau menurunkan peranan nenek mama ataupun tadi nagari ya, karena nanti kita bicara peranan nagari, bagaimana masalah tanah di Sumatera Barat seperti itu. Nah, banyak hal sebenarnya Kak yang bisa kita ambil kayak dari desa adat di Bali itu sebagai contoh. Artinya dari ketika Perda disahkan, hukum adat pun berlaku dan implementasi sedikit Pak, gambaran implementasi dari. Sebentar Kak, mungkin mohon maaf dipotong. Perda sahnya belum tentu. Itu kan harus kita masukkan dulu. Iya, anggap ini tapi kita kalau nggak ada kan tentu beliau nggak bisa bertindak juga. Benar. Gitu loh. Andaikan Perda disahkan melibatkan menggiring sekali beliau ini. Kayak bisa juga ikut DPRD. Iya, bisa. Bagaimana Pak? Ya, tadi kan secara gamblang dijelaskan bahwa tahapan-tahapan pembikinan Perda itu. Artinya apakah di hukum adat butuh pembuktian juga untuk menerapkan pidana adat tadi? Ya, tadi kan ada mahkamah pidana adat ya, ada pengadilannya. Ya. Dari itu ketika ini sudah disahkan menjadi Perda, eksekusinya di negara-negara masing-masing. Kan lain lubuk lain belalangnya. Jadi kesepakatan negari. Malah sekarang kita sedang mengusulkan juga kepada Pak Gubernur atau Bupati Wali Kota. Wali negara itu dipilih oleh kerapatan adat negari itu. Dia tidak pilwana lagi. Tidak pemilihan, karena gini, kelompoknya kan kecil negari. Jorong A, B, C, D, E. Kalah di A itu yang menang tadi, dia nggak bangun di situ. Lokasi kecil banget gitu. Tapi kalau diadakan kan anggota KAN itu kan ada 10 datuk gitu ya. 10 datuk tambah MUI
kuah, tambah lagi untuk kanduang, tambah ketua pemuda, tambah banmusnya 15 orang. Tadinya anggota DPR katakanlah Pasaman Barat 30 orang. Separuh 30 orang memutuskan oleh negara itu cukup itu. Tidak ada yang kalah. Nah, disitulah peranannya wali negara tadi. Wali negara ketika dia dipilih oleh langsung, sepertinya dia ada pro-proan. Tapi ketika dia dipilih secara musyawarah mufakat oleh kerapatan adat negari, dia menjadi bersenyawa keseluruhan. Dia ada di harganya tentang nenek mamak dan sebagainya. Kita nyimpang sedikitnya tentang ini. Kita juga sedang menyiapkan pertemuan saya dengan Ketua Tuakan ini. Tanah kita ada 464.000 hektar, 1,5 kali Singapura besarnya, sudah lepas ke pihak ketiga. 4-9 tahun ke depan, habis HGU-nya. Ini mau dikembalikan lagi, pemerintahan juga punya wewenang untuk mengembalikan HGU-nya tidak diperpanjang, balik ke negara-negara itu. Agar negara ini makmur. Negara ini makmur, dia bisa mengatur negarinya, dia bisa, misalnya di Indopuro, ada 20.000 hektar yang sudah pihak ketiga, dikembalikan. Tetap dikerjakan oleh negara perusahaan itu, tapi 10% kah, 15% kah, 20% masuk ke negara, masuk ke negari. Kalau 20.000 hektar itu, dia terima 2 miliar per bulan. Setahunnya berapa? 25 miliar ya. Jadi terbangun daerah itu. Nah, saya kembali dengan ada wewenang dan ada keanu tadi, maka negari ini mematuhkan, kan gini ya. Saya ada anak kakak saya, misalnya Nadani kakak saya, dia meninggal. Terus saya nggak ayomi. Patuh nggak sama saya? Nggak patuh. Tapi ketika saya ayomi kan dia patuh sama saya. Nah, bapaknya saya lagi. Nah, ketika kita tidak ayomi anak kemanakan ini, tingkat kepatuhannya kecil. Tapi ketika diayomi anak kemanakan ini, yang lulus ITB dibayarin di sini, yang lulus UNAN apa, dibayarkan siapa anak negari itu berapa sih? Dalam setahun itu paling yang lulus 15 orang. Bayarnya kalau 10 juta seorang, 15 orang 150 juta, hasilnya 2 miliar per bulan. Kan artinya memungkinkan negara itu menjadi otonomi daerah untuk di Amerika masing-masing. Nah, kembali kepada negara itu tadi, pemerintah ini, sepanjang kita bisa kendalikan anak-anakan kita, sepanjang itu hukum pidana adat ini bisa ditegakkan. Oke, itu kuncinya. Ya. Dari nagari untuk hukum adat. Bang Helmi, terakhir Bang Helmi, bagaimana jika perda ini disahkan, kemudian implementasi di lapangan, gambaran dari hukum sendiri seperti apa, Bang? Ya, tadi di awal saya sudah buka ya, dalam landasan pembentukan peraturan perundang-undangan itu bisa kita cantolkan. Tadi saya sudah jelasin itu ya, bisa. Jadi kalau memang inisiatif DPRD atau inisiatif pemerintah daerah, eksekutif, gubernur, memungkinkan itu. Dijawab secara yuridis ada, sosiologis bisa, filosofis bisa. Itu. Cuman, saya menggarisbawahi, kita kan ingin perda ini tidak kontraproduktif secara hukum ya. Tentu saya memandangnya dari secara hukum agar ini memang legal secara hukum perda yang dikeluarkan ini. Karena ini bukan undang-undang. Kalau levelnya undang-undang di DPR RI itu bisa dia mengatur seluruh warga Indonesia. Ini levelnya perda yang sangat terbatas sekali kewenangannya dalam undang-undang Pemda. Satu, yang pertama, tentu dia tidak bisa bertabrakan dengan undang-undang yang levelnya lebih tinggi dari perda gitu ya, secara hierarkis. Dalam Undang-Undang 12 2011 itu disebut bahwa materi muatan perda itu tidak boleh menabrak undang-undang. Itu konsepnya. Jadi mesti disisir dulu, apakah definisinya, perbuatan yang kita larang itu, sanksinya, kemudian termasuk apakah ini sudah diatur dalam undang-undang atau belum. Seperti Undang-Undang ITE tadi soal ruang digital misalnya, apakah di dalam KUHP, itu penting disasar. Agar nanti tidak diatur norma yang sebetulnya bertentangan dengan yang lebih tinggi. Kan itu juga akan marwahnya DPRD juga dipertaruhkan di situ untuk membuat peraturan yang kita terdesak cepat-cepat begitu. Sementara tidak diperhatikan hal demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mbak Dato tadi bagus sebetulnya. Apa yang niat baik beliau itu saya tangkap sebetulnya. Hanya saja dalam penerapan perda itu kan 3 ya. Pertama, preventif. Itu bagus saya kira diatur. Mungkin lembaga kerapatan adat, dari adat, bagus itu terlibat di sana.
alim ulama, cedi pandai akan terlibat di situ, di preventif, mencegah ketahanan keluarga gitu ya. Yang kedua, ini sebelum terjadi nih, ketika terjadi kan penindakan. Persoalannya hari ini, Perda itu penegakannya itu kewenangan Satpol PP itu yang bicara undang-undang Pemda. Kalau nanti Bang Nanda menyerahkannya ke Mak Datuk dan organ adat, itu bertentangan dengan undang Pemda, itu persoalannya. Jadi bukan soal kita pro LGBT, tidak pro LGBT, jadi saya melihat dari diskursus peraturan perundang-undangannya gitu ya, agar dia nanti clear penindakannya. Kalau terjadi perbuatan begitu, apakah yang menindak siapa? Nah, kalau dalam batas hari ini, kalau Undang-Undang Pemda tidak dirubah nih, Undang-Undang Pemda ini bukan Perda, Undang-Undang Pemda tidak dirubah, masih Satpol PP yang berwenang menegakkan Perda itu. Satpol PP tidak bisa menjangkau ruang-ruang privat, dia akan melanggar undang-undang. Itu problemnya. Ada penjaranya. Ada pidana penjaranya yang sampaikan Mbak Datuk tadi. Jadi saya bukan tadi Mbak Datuk bilang ini universal pro LGBT, bukan. Jadi dalam kerangka peraturan perundang ini perlu dilihat disisir lebih teliti lagi agar nanti tidak kontraproduktif. Itu yang pertama. Untuk penindakan. Nah, penindakan ini kan juga berhubungan dengan sanksi nanti, sanksi yang diberikan. Sebetulnya Perda Sumbar 5 2020 itu sudah ada sanksi lebih berat dari Perda Pariaman sebetulnya, 25 juta Bang Nanda di pasal 49 itu mana itu. Dendanya. Iya. Problemnya pasal 25 itu tidak diberi sanksi administratif. Betul. Itu problemnya. Jadi saran saya tadi itu yang direvisi. Kita apakah normanya perlu ditambahkan berdasarkan usul Perlu disempurnakan. Nah, disempurnakan sehingga kuat dia secara peraturan perundang-undangan kuat, secara penindakan nanti dia berjalan baik. Lalu yang ketiga, setelah peristiwa ini terjadi kan butuh yang ketiga, rehabilitatifnya. Kan tidak mungkin pemerintah daerah hanya menindak, lalu ini kan anak kemenakan kita, kawan kita juga, mungkin saudara kita. Apakah kalau dianggap ini perilaku menyimpang akan dibiarkan begitu saja? Korban tadi mungkin namanya disamarkan. Pelaku kata Mbak Datuk tadi diumumkan. Diumumkan itu menurut saya secara secara identitas itu sudah hancur dia kalau dia tidak direhabilitatif oleh pemerintah daerah. Maka perlu diatur oleh Pemda, ditambahkan pasalnya. Untuk yang sudah ini gimana? Apakah melibatkan beliau dari pemangku adat, tenaga medis misalnya kalau berhubungan itu. Jadi diatur komprehensif. Tidak hanya, betul kata Bang Nanda, tidak menjawab ini peristiwa, ini saja yang diatur. Dipikirkan sepanjang itu, 3 hal itu secara berkesinambungkan dari preventifnya, penindakannya tidak melanggar undang-undang, rehabilitatifnya yang juga tidak hanya, kita kan tidak hanya ingin menghajar pelaku kan, tapi ingin mengembalikan dia seutuhnya kembali ke masyarakat. Menyadarkan kembali ya. Betul, tapi kalau hanya sampai kita akan memberikan efek jera lalu kemudian dibiarkan begitu, saya kira korbannya nanti ya betul kata Mbak Datuk, kalau sampai di keluarga kita masa akan dibiarkan begitu. Tanggung jawab pemerintah daerah juga harusnya diatur di dalam itu, siapa yang perlu dilibatkan. Nah, di tataran itu hari ini hukum existing-nya sedang berlaku hari ini, di penindakan ini problemnya, undang-undangnya, undang-undang Pemda belum dirubah. Jadi pemerintah daerah terbatas di ruang lingkup itu. Jangan sampai overlapping, kemudian nanti mungkin belum akan dibatalkan Mbak Datuk, tapi Mendagri menegur pemerintah daerah karena terlalu luas menjangkau yang tidak kewenangan mereka. Jadi saya kira itu, tapi secara umum ya kita sepakat lah. Makanya di awal saya bilang 3 landasan itu terpenuhi kalau Sumbar mau bikin, tapi dengan memperhatikan hal-hal yang secara hukum tadi agar tidak kontraproduktif dalam implementasinya di lapangan. Oke, siap. Terima kasih Bang Helmi. Baik, terima kasih Pak Fauzi Bahar, Bang Nanda, karena waktu juga memisahkan kita. Mungkin ada Pak 2 mungkin boleh untuk membahas hal-hal lain juga yang perlu dibahas. Desa adat atau nagari dan hukum adat. Iya. Baru kita. Kayaknya banyak yang ingin disampaikan sama Pak Fauzi Bahar begitu. Baik, terima kasih sudah hadir Bang Helmi, Pak Fauzi Bahar dan Bang Nanda. Baik, Dunsana Info Sumbar, diskusi hari ini menunjukkan bahwa wacana Perda LGBT di Sumatera Barat bukanlah persoalan sederhana. Ada nilai adat yang ingin dijaga, ada kewenangan negara yang harus dijalankan, dan ada pula hak warga negara yang tidak bisa kita abaikan. Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua, menemukan titik antara norma, hukum, dan realitas sosial. Semoga perbincangan ini menjadi ruang refleksi bersama bahwa setiap kebijakan publik harus lahir dari pertimbangan yang matang, bijak, dan berkeadilan. Sampai ketemu di Peta Isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Pak. Terima kasih.